nice play, what a nice shot. Namun begitu lagi, adanya Rosazi membatasi pergerakan dengan satu molotov untuk pemain SG yang lebih berhasil menangkap pemain tersebut dari Rosazi. Berarti duet antar JXC dan Jayadi harus lebih mematikan melawan pemain dari SG Jersey. Masih ingin menabrak-nabrak dengan FPP dan Throw the Smoke pun masih gagal. Belum mendapatkan dari seorang Rosazi. Masih ada waktu untuk di-revive, namun langsung di-finish dari seorang Pinky saja. Dan Aura masih belum bergerak dengan blue zone yang tipis banget dari area badan mereka. Namun circle zone kayaknya ke arah Gixi. Gue lebih enak setupnya, namun mereka juga satu area dengan GPBR yang perlahan lagi masuk ke teritorial tengah-tengah circle. Ya, ini bakal ada sandwich kayaknya dirasain sama GPBR. Kanan mereka bisa nembak, kiri mereka dari Geek juga bisa kontrol ke arah GPBR kalau misalkan kitchen yang memang terbuka. Dan sudah mulai ada perang lagi yang terjadi di mana Aura kali ini bakal menampilkan gerakan dari arah Skelet Gaming. Trade map sudah mulai terjadi kembali, namun kali ini hanya menyisakan last man standing untuk Aura yang ada di dalam sebuah shake. Jaden sudah dipulangkan karena lobby, bahkan Jexi sudah terspot oleh pemain dari NFT. Hilang Aura, tinggal 9 tim tersisa untuk di menit ke-21. Sementara ini ada Skelet Gaming yang masih menahan di bagian blue zone, di mana ada satu pemain dari Alter Ego terakhir yang sedang melakukan healing. Fnatic, yes, Fnatic masih di belakang untuk melakukan healing, namun bisa juga mendapatkan turun SG tersebut. Lihat setup yang dibangun oleh pemain-pemain dari Geek, gue suka banget. Mereka kontrol area yang bagus, namun dari GPBR mereka sedikit tryhard untuk membersihkan dari Timur Circle. Menangkap satu pemain dari GD Gits, Daybot. Walaupun badannya kering, namun dia tertangkap basah dengan cukup jelas. Ya, terlihat dengan sangat jelas tadi langsung dihantam begitu saja. Satu tumbang kembali dari GD. Bahkan kali ini GD hanya menyisakan last man standing mereka. 9 tim tersisa, sementara GPBR masih utuh. Keempat pemain mereka dengan kondisi split kali ini. 3-1 split dari GPBR. Dua-dua cuy. Dua di dalam di selatan, dua di luar dari safe zone. Terus ngebatasin dari pemain GD, yang dua di safe zone ngamanin dari Geek. Wah, luar biasa sekali GPBR. Mereka high class gameplay banget, tapi masih culun-culun juga menurut gue. Oke, dari Alter Ego ada 9 pemain, 9 healing yang masih bisa menahan top 5 menurut gue sejauh ini. Tapi lihat, pemain-pemain yang berada di painan agak sedikit kelimpungan kalau nanti circle ngebanting nih. Ini Ken udah mode berburu sih. Dia langsung berusaha buat motong tim yang nantinya terlambat bakal keluar dari bagian painannya. Sementara Audrey akan menahan arah Morph. Ada granat yang sudah mulai dilemparkan ke arah Shake di bagian bawah sana. Kayaknya Morph masih belum terlalu dekat ke arah Audrey karena mereka masih ada di compound yang seberangnya lagi. Morph tumben nih, ada di late game nih. Oh, udah mulai gerak? Udah mulai gerak. Kali ini Molotov sudah mulai dilemparkan juga berdirikan dengan Blue Zone. Kali ini ada spray yang diberikan dan berhasil mendapatkan satu Frenzy tumbang. Flux langsung tadi menghantam kepala dari seorang Frenzy. Satu sudah berhasil mereka amankan dan Audrey akan memberikan follow up, namun Audrey tertembak dari bagian sebelah kiri. Patricia diberikan walaupun sedikit terlambat dan BNW juga mengganggu party antara Morph dan juga GPBR atau Geek tadi. Dan ada Fajar yang sudah mulai memberikan tembakan ditujukan ke arah pemain dari Morph. Rocky tertahan di bagian Blue Zone, berhasil diamankan oleh Geek Fam, dan kali ini Morph hanya menyisakan satu pemain terakhir mereka yang sedang berada di bagian bawah. Sangat sulit untuk Morph, mereka disandwich dari dua arah yang berbeda, meskipun mereka menanjak ke atas bukit, jadi mudah didapatkan visionnya oleh sisi dari BNW dan juga sisi atas tadi pemain-pemain Geek Fam. Namun masih bertahan NFT sejauh ini di balik-balik tembok, dan Flux apik sekali dia bersembunyi di balik smoke yang cukup tebal, namun fight masih harus berlanjut oleh pemain-pemain Geek yang dimana mereka sedang melakukan perebutan di selatan circle. Namun GPBR membagi dua vision ke arah Geek dan juga NFT, begitupun dari BNW yang masih menyisakan Flux. Itu benar-benar harus dibersihkan dan selesai. Ken mendapatkan dengan satu buah fret granatnya, tapi masih harus berlanjut. Ramones menyadari di atasnya juga harus dibersihkan, Yogi. Ini gue suka sih, gue suka banget ngeliat momen ini karena 3 tim yang tersisa, 3-tiganya masuk ke bagian zona dan kita gak bakal ngeliat strategi healing yang bakal dimainkan untuk di momen ini. Geek masih dengan 4 pemain mereka, 1 ter-takedown memang, tapi GPBR masih utuh dengan 4 pemain. NFT ada 3 pemain dan mereka semuanya cukup dekat dengan play zone yang ke-7, Gus. Yes, perlahan-lahan mereka ini udah proning shot cacing sih. Dan kalau tasnya tidak diangkat, ini bakal terspotted. Audrey kepalanya sudah terketahui, langsung aja dia melakukan proning perlahan, tapi suara dan Gremory didapatkan dengan cacing-cacing yang manis sekali. Ya ampun, Yogi, itu Ciboy juga bakal terspotted. 2 pemainnya Gremory, langsung aja ke sebelah kanan juga. Tidak ada Gremory, gila, cacing yang mengendap seperti Rambo. Mendapatkan 3 pemain dari Geek sekaligus dan misalkan satu saja dan nggak bisa menahan lajunya. GPBR menggila, 2 arah mata angin ke arah NFT pun juga dibantai. Hades, karena bawah masih ada Flippy yang harus dibersihkan juga. Hades langsung cukup cepat aja dengan skop 4-nya, namun Flippy yang sudah diratakan oleh Gremory yang menggila sekali. Gila, Gremory 5 elimination dan mereka, ini bukan mereka, tapi Gremory seorang diri yang menahan pergerakan dari Geek Fam. Iya, Geek yang atasnya terlebih dahulu. Gila sih, clearingnya bener-bener bersih banget dari Gremory. Semua angle dia jaga, semua sisi dia cek.
Satu pergerakan berhasil mendapatkan 3 knockdown karena pemain dari Geek Fam. Yok, ini 18, satu buah bom di satu titik yang sama, ini selesai sama Maybe. Oh, Ya enggak. Allah, Enggak. Maybe baru Enggak ngomong. Ada beberapa tim yang memang menahan pergerakan dari Onyx, tapi dari seorang agensi juga berhasil mendapatkan informasi bahwa di depan sana ada smoke yang terpop up dan akan menembak menuju ke arah pemain-pemain dari GBBR. Tapi kali ini dari seorang Jobranki bakal melemparkan sebuah granat meletup dan berhasil mendapatkan satu pemain dari HiveX. Sinon kali ini bakal menjadi santapan lezat untuk seorang Jobranki. Pemain yang masuk di game kedua memberikan impact full menuju ke arah Onyx untuk sampai menit 22. Oke, HFX Sinon pun masih belum memberikan tembakan yang terlalu cepat tadi karena memang last man standing ini harus mengamankan 7 poin. Namun dia ada close combat bang agensi. Ya ampun, di situ Jobranki, apa yang kamu buat ini ya? Yang bikin kamu saya komentari dan akhirnya masih diteruskan, diterobos oleh Zuenci. Tapi terlihat dengan cukup jelas dan di finishing begitu saja. Tapi lihat di arah sisi lain pun di spotlight dengan cukup jelas NFT. Drone cukup berani tadi untuk naik nanjak ke arah tanah untuk meratakan Gremory. Tapi Gremory memanfaatkan momentum tersebut untuk merevive-rekannya Hades biar bangkit lagi. Luxina juga Mystery masih bangkit dan GPX dan GD masih terus bertahan sejauh ini walaupun dari awal mereka sedang baku hantam. Ya betul, bahkan Gremory masih penasaran untuk mencari pemain terakhir dari arah tim NFT. Sudah mulai transport, naik duluan ke bagian darat. Kali ini cukup low SP, nggak bisa healing lagi dan drone diratakan begitu saja. Namun tertangkapnya bukan oleh seorang Gremory, tapi No Mercy yang menembak dari bagian lain lagi. Satu persatu sudah mulai tumbang, tinggal 6 tim yang tersisa dengan 13 pemain yang masih hidup untuk sementara ini. Namun Gremory terspot juga oleh seorang No Mercy. Headshot tadi dari arah No Mercy, satu ter-take down dan ada satu pemain lagi dari Morph yang masih tertahan di bagian pinggiran sungai. Tembakan ditujukan menuju ke arah seorang No Mercy, namun No Mercy masih bisa bertahan dan Fajar termakan oleh sakitnya Blue Zone dan No Mercy juga masih mendapatkan waktu untuk melakukan healing. Ini sih ya kali, masa ya di clutch lagi sama Luxi sih, kagak lucu banget. Dikit-dikit Luxi, nge-clutch terus gue agak bosan nih, Luxi udah kelasannya bukan dunia lagi deh, Mars kali. Beda planet lagi. Namun dari GD... Udah di luar antariksa gitu ya. Ini yang kita predik sisa 2 nih, Yok. Iya. Lu GD sisa 2, gue 3, jangan ngurang-ngurangin. GD masih 3 dong. GD masih 3 tuh. Maaf. Ini butuh Sky kayaknya deh, biar lebih hidup 4. Tapi nggak apa-apa, dari Aura, Rosazi aja mereka nggak bisa bertahan. Ya tadi yang gue bilang di tengah-tengah pun belum menjadi keuntungan lebih untuk mereka. Bahkan spotlight dengan cukup jelas. Dan seorang Lynx dan selesai. Aura berada di headset 4, nice play. Begitu dari Luxi, nggak bisa nge-clutch apa yang seperti kita omongkan. Malah GPX tadi yang terus-menerus mengamankan sisi luar. Ingat momen ini nggak? Angle-nya luas banget, gue inget. Ini bukan, ini dua, maksud gue di game ini dua tim yang dari tadi gotok-gotokan dari mid game, tapi mereka bertahan sampai late game loh Gus. Itu tadi gue bilang bertahan sejauh ini walaupun mereka baku hantam, tapi Daemon walaupun badannya kering tapi tertangkap basah Yogi. Ya, ada granat yang begitu matang tadi datang dari arah tim GPX, tapi Daemon harusnya masih bisa diselamatkan kecuali bakal ada pergerakan push yang dibangun oleh pemain-pemain dari GPX karena mereka sudah semakin mendekat kembali menuju ke arah pertahanan dari kiri. Namun granat cukup matang akan segera dimasak, dilempar menuju ke arah Bosku, meletup dan splash damage masuk namun masih belum mampu untuk mendapatkan sebuah knockdown. Satu persatu sudah mulai tercicil namun Daebot masih merangkak dan masih minta untuk diselamatkan. Di backup oleh seorang Booms dengan granat yang cukup matang kali ini akan dilemparkan karena depan sana Lynx sudah mulai mendekat. Namun sepertinya ini bakal menjadi fight yang begitu panjang karena mereka harus berhati-hati juga. Ini antara GPX mengira GD masih berempat atau dari GD mengira GPX masih berempat karena ada satu penumpang gelap di antara kedua tim ini. Yes, betul sekali. Ini gue agak heran sih dari masing-masing kedua tim ini. Mereka udah saling kontok-kontokan di awal, buang utility yang lumayan banget. Namun mereka di akhir game, mereka juga masih buang bom dengan cukup lumayan. Ini menandakan kalkulasi mereka dari awal sampai akhir benar-benar pas banget. Sangat bijak sekali mengeluarkan utility. Namun jangan sampai mereka kehilangan arah. Masih ada satu player dari Bigetron, Mystery. Nampaknya bakal menjadi wasit untuk dari kedua belah pihak ini dan tersadari nampaknya dari seorang Lynx tadi. Karena ada smoke yang terpop up, nggak mungkin tiba-tiba GD ngelempar smoke ke arah sana. Udah pasti bakal ada pemain yang nge-pop up smoke di sekitar belakang dari arah GPX. Ini ngebuat mereka lebih berhati-hati lagi untuk bergerak karena ini semuanya masuk ke dalam zona. Oke. Mystery bener-bener ada di bagian ujung dari zona yang ketujuh dan sekarang bakal bersabar di arah Bosku. Udah mulai melihat pergerakan dari arah GD namun GD menarik mundur formasi mereka ke bagian belakang. Tempo yang tadinya tinggi sekarang mulai reda. Oke, pelan-pelan aja sambil kita bisik-bisik juga, bisik-bisik tetangga. Jangan sampai alat terlihat itu oleh Bosku. Kakinya Bosku. Terabas aja Bosku. Masih belum terlalu berani nampaknya dari Bosku karena juga ingin mengamankan spot yang dia miliki karena cukup enak. Tembok di sebelah kanan dan juga kirinya. Iya, betul. Dan dari Bosku juga masih takut kalau misalkan dari bagian belakang tiba-tiba mengganggu. Alan terlihat dengan sangat jelas dari Bosku, namun dari Bosku menerapkan sebuah disiplin yang benar-benar tertib, sudah mulai bangkit kali ini menembak namun miss the moment. Momennya kurang pas dan Alan merespon. Ada orang di balik atau di tengah-tengah bangunan yang sudah hancur ini. Ngebuat tadi kiri harusnya lebih berhati-hati lagi dan Bosku melakukan perpindahan tempat. Reset info
info untuk GD saat ini. Oke, reset info untuk Genesis Dogma setelah mengetahui posisi dari seorang bosku. Namun jangan sampai lengah Dia balik lagi. dengan spot yang dimiliki oleh Hans dan juga Dia Link. pindah lagi. Oh, bosku nampaknya lebih disuruh untuk memilih jaga sisi sebelah kiri tadi karena ada informasi smoke yang terbuka cukup lebat tadi. Dan yes, dari Alan juga agak sedikit gila si melebar Alan. ke arah pepohonan karena melihat circle benar-benar harus lebih bisa dikontrol lagi. Ya betul, dan Debo juga memberikan informasi dari bagian ventilasi gudang ini. Betul. Lihat dengan seksama sepertinya udah memperhatikan pergerakan dari arah Poli dan melihat Lynx yang sudah mulai bergerak, tembakan diberikan dan double pick segera dilakukan, follow up juga langsung diberikan dengan sangat cepat. Booms cukup low HP namun dia masih bisa bertahan, sementara Hans Warrior juga menerima tembakan yang begitu menyakitkan. Namun Misery melihat pergerakan dari seorang Alan bakal merespon dengan seorang Misery karena dua pemain dari GD yang lainnya bakal berfokus menuju ke arah pemain-pemain dari arah GPX dan hanya menyisakan the last man standings. Hans Warrior sudah mulai kelihatan bakal tembak juga tapi masih belum bisa mendapatkan. Oh, belum last man karena masih ada Bosku, namun Hans Warrior itu tinggal Bosku, namun Bosku berhasil mendapatkan satu. Misery benar-benar diuntungkan di antara pertempuran kedua tim ini dan Misery memberikan tembakan. GD dan Bigetron menjadi dua tim yang tersisa untuk di menit ke-28. Yes, 1v1 situation Satu lawan dua. yang dimana kita akan sudah memprediksi namun bakal dimaju begitu saja udah mengetahui Misery. informasi tapi berani Misery. banget. Jump shot. Misery, ya ampun itu tercicil dari Jump setengah shot. darat tapi Satu. dua. Oh! Double pick dilakukan oleh GD dan berhasil diamankan winner chicken dinner untuk Genesis Dogma di game yang pertama. Yes, congratulations. Pertahanan dari arah NFT sedikit demi sedikit mendekat, tapi ternyata mereka lebih memilih untuk mengamankan zonanya terlebih dahulu, tidak langsung menabrak ke arah NFT. Namun granat respon yang begitu cepat dari arah seorang drone dilemparkan menuju ke arah Jobranki, namun Jobranki masih bisa bertahan, sementara Jobranki juga membalaskan granat setup ke arah pemain dari NFT. Oke, Jobranki dia bakalan coba depan muka-mukaan ini saling coveran satu demi satu tapi Liquid terspotted dengan AWM Rosesi yang dimiliki, namun Jobranki juga harus bertukar Rasengan dengan Chidori yang dimiliki oleh NFT. Masih bersabar di situ drone dan juga Ramones tidak terlalu terburu-buru ke arah Onyx dan juga mereka harus memperhatikan belakang mereka. Masih ada Aura dan juga Alter Ego yang mengamankan sisi perbukitan dan enak nyantap ke arah mereka. Jobranki. Man, ini dekat sekali tapi masih salah arah untuk memberikan splash damage aja. Lumayan tadi seperempat namun Granat terakhir, Gus. belum terlalu Granat terakhir bisa. ada di tas seorang drone yang masih belum dilemparkan dan tempo agak sedikit menurun tentunya karena semua masih ingin mengamati dan mengamankan daerah mereka masing-masing, tapi tidak ternyata untuk Boom dan juga HFX yang sudah mulai bertemu. Headshot tadi menuju ke arah kepala dari seorang Sinon dan langsung dipulangkan karena lobby. Boom sudah mulai menambah pundi elimination mereka. 2 elim sudah mereka kumpulkan sementara ini. Oke, dari poin mereka langsung aja mencoba mengamankan sisi selatan circle dan bakal bertabrakan dengan HFX yang dimana mereka mendapatkan spot yang YOLO lingkungannya banget, juga cukup enak dan YOLO benar sekali karena bisa dimakan oleh Boom yang diam-diam mereka tidak ada di sisi recent elimination namun masuk ke late game di menit ke-23 ini. Masih berlanjut lagi dari Jobranki ke arah NFT, tapi NFT berbalik arah mereka lebih melebar ke arah sebelah kiri. Ya, dan ini dia permainan dari arah Boom Esport di mana mereka mengamankan sisi high ground walaupun masih belum masuk ke dalam zona semuanya, tapi mereka cukup dekat untuk bergerak masuk ke dalam zona. Kalau mereka bisa melewati satu tim yang ada di sekitar mereka, Alter Ego sepertinya yang bakal mereka tabrak kali ini. Touchdown sudah mereka lakukan, tapi di tengah-tengah rotasi terpotong karena ada granat yang begitu matang dari arah Alter Ego. 2 tumbang dari Boom Esport, jamin dipulangkan ke arah lobby. Ponbit menambah pundi elimination untuk Alter Ego, sementara Hexas di bagian rumah juga berhasil diamankan oleh Alter Ego. Kontrol area yang begitu bagus dan zoning out yang sangat maksimal untuk membatasi pergerakan dari Boom Esport. Yes, dari Alter Ego mereka masih berlanjut juga dan Ponbit pun masih memberikan serangan aja dan selesai. Sisa satu saja Boboho yang dimana bersembunyi di balik-balik vehicle yang sudah belum tereksplod, malah yang sudah meledak kali ini tapi gagal untuk didapatkan dari seorang Ponbit. Masih berlanjut lagi, bahkan follow up dari granat pun masih terus berlanjut. Digocek sebelah kanan kiri mengalahkan Cristiano Ronaldo juga, namun Ponbit Kelihatan. pandai dia terlihat di balik dari pepohonan. 1, 2, 3 nampaknya masih belum terlalu on point dan selesai nggak bisa. dengan tembakan UMP-nya. Through the smoke-nya lengket banget tadi dari seorang Ponbit, benar-benar memprediksi di mana pemain Boom bergerak untuk berhenti melakukan healing, tapi dari aura mereka sudah mengamankan area high ground di bagian kanan dari rumah Alter Ego. Namun fight belum terjadi di antara kedua tim ini karena masih mencari informasi detail. Poin berada di bagian lower ground dan bisa saja menjadi pengganggu. Oke,
Point berada di bawah, walaupun masuk dalam circle, tapi mereka tersandwich dari dua arah yang berbeda. Aura dan juga Alter Ego maksud gue. Tinggal bagaimana mereka memantapkan satu angle shoot terlebih dahulu, satu tim terlebih dahulu. Tapi yang paling enak sih ke Aura dulu sih. Aura berada di safe zone, kemudian juga di open field yang cukup terbuka lebar. Ini bisa didapatin satu demi satu pemain-pemain dari Aura kalau Void mendapatkan informasi dengan baik. Ini harus kerja sama tim yang ngepas banget. Iya. Kemudian juga mungkin ada satu player yang juga harus menjaga sisi kanan dari seorang Tensky. Mereka nggak bisa lepas juga pandangannya ke arah Alter Ego. Ya, mau nggak mau mereka bakal dipisah fokusnya untuk ngelihat ke arah Aura dan juga ngelihat ke arah Alter Ego. Dan kayaknya yang bakal ditugaskan untuk menjaga Aura adalah satu pemain mereka yang ada di bagian kiri, Ken, yang ditugaskan untuk menjaga pertahanan di bagian kiri mereka untuk menghalangi Aura yang bakal mendekat ke arah mereka. Tapi dari arah Ponbit sudah mulai membuka jalan untuk Alter Ego ke arah rumah mereka sudah mulai ditinggalkan. Hanya Void yang paling enak setup mereka saat ini karena mereka diuntungkan. Zona ke-7 menuju ke arah pertahanan dari arah Void. Oke, dan ya ini Alpha sekarang yang mati 3 pemain yang lainnya. Mereka bangkit sekali. Ini mungkin udah mendengar apa yang gue katakan, jadi mereka kali ini nge-carry banget untuk poin mendapatkan poin yang maksimal lagi. Tapi dan seorang Jexi memilih untuk Alter Ego terlebih dahulu dan menangkap dari seorang Russell si Kinan. Mata yang sangat-sangat manis sekali dan langsung aja di-secure menjadi elimination point. Namun masih ada 2 player lagi dari Aura di sisi atas, tapi dari Aura mereka juga lengket terhadap Alter Ego. Tapi FJ masih meneruskan melancarkan serangan peluru-pelurunya ke arah Jexi, bahkan tertancap dari Kinan ke arah sebelah kiri untuk di flanking. Gila men, itu kan bener-bener ngejaga angle kirinya dengan sangat bagus loh Gus. 2 pemain berhasil diatasin dan ini bakal menjadi momentum untuk Alter Ego bergerak ke arah tim point. Satu persatu sudah mulai mendekat, bahkan sudah melihat pergerakan dari seorang Tensky. Dihabiskan begitu saja, Fnatic masih mencari korban berikutnya di mana FC sudah mulai terspot dan diamankan juga oleh Alter Ego. 2 tumbang, 1 dipulangkan ke arah lobby membuat arah point sekarang ketar-ketir. Last man standings untuk tim point. Ada K9 yang ada di bagian sebelah kiri. No Mercy juga tidak memberikan informasi lebih ke arah Alter Ego, tapi seperti Ponbit sadar di mana No Mercy berada. Tembakan dari No Mercy juga diberikan. Ini ngebuat informasinya bakal masuk ke arah pemain-pemain dari arah Alter Ego. Yes, dari Super Luna langsung aja menyiapkan kokangan granatnya dengan matang yang sini. cukup aman. 1, 2, 3, 2 memberikan flash yang sangat amat rapi. Namun gila, itu pedih banget damage yang diberikan oleh No Mercy. Dan masih ada 2 pemain lagi dari Fnatic dan juga Ponbit masih belum berani untuk mendeteksi dari No Mercy. Data spotlight dengan cukup jelas karena tembakannya tadi terdengar dengan sangat amat manis. Tapi Kinan mencoba dia nge-clutch di sini, majuin 1 demi 1 dan Ponbit yang menjadi jangkar paling depan membatasi pergerakan Kinan. 1 lawan 3 dan udah gak ada utility lagi dipunya sama seorang K9. Harus menghadapi 3 pemain dari arah Alter Ego di mana Ponbit sudah mulai memasang granat bahkan dilemparkan ke bagian samping sebuah batu meletup. Splash damage masuk namun masih bisa bertahan. Tapi pemain-pemain dari Alter Ego langsung nge-sandwich kanan kiri memulangkan K9 dan Alter Ego yang berhasil mengamankan WWCD di game yang Yami berani sekali untuk mencoba menerobos pemain-pemain dari HFX dan selesai. Yami sangat amat hungry base. Tapi GPBR mereka masih berlanjut terus dan nggak bisa berlama-lama lagi. 10 detik decision yang harus diambil. Akankah mereka nerobos gitu aja karena terpantau GD bisa banget dilawan karena posisinya 3 player. Ya betul, secara bukti kalau kita lihat mereka sudah mengamankan daerah komfort, tapi mereka harus bergerak sedikit untuk lebih mengamankan daerah teritorial mereka. Tapi dari arah GD mereka berhasil mendapatkan pemain-pemain dari EVOS. Ada true declaration yang sudah mulai diberikan oleh pemain-pemain dari arah Boom. Tapi kali ini Boom menjadi pelakor dari arah jauh, mengganggu pertempuran antara GD dan juga GPBR, dan GPBR pun terpaksa melakukan rotasi berusaha untuk memotong pergerakan dari arah GD, namun GD masih cukup strong di posisi mereka saat ini. Oke, dan terus masih berlanjut lagi bagaimana GD Gits dari bot maju perlahan namun pasti untuk melihat keadaan-keadaan dari pemain GPBR, bahkan EVOS yang turun gunung cuy, yang perlahan membombardir dari kedua spot tersebut dari GPBR dan juga GD Gits, dan mereka juga harus waspada apa yang dilakukan oleh Boom dari seberang mereka. Yes, masih terus berlanjut. Ini spot yang dimiliki oleh Boom, enak sekali pasta, dan terus mereka memberikan serangannya tanpa ada hentinya. Kemudian juga peluru-peluru tersebut lengket karena Vigil dan GPBR pun selesai. Namun lihat EVOS langsung aja ngeror ke arah sisi depan dan 1 titik lagi dari bot. Oh, berhasil healing namun selesai. Gak bisa bertahan terlalu lama karena EVOS datang di waktu tepat ketika GD butuh reset. Kali ini looting bakal dilakukan oleh EVOS untuk menambah peluru dan juga healing yang mereka butuhkan saat ini. Mereka sudah berhasil meretake tempat dari arah GD, tapi mereka butuh
bergerak sedikit untuk masuk ke dalam zona. 3 tim tersisa dengan kondisi Boom 4 pemain, 1 terkena knockdown. GPX 4 pemain utuh dan EVOS tinggal 3 pemain. Oke. Kalau dari sisi seperti ini nunggu circle sih. Semuanya bermain di pinggiran circle. Tidak ada yang berada di sisi tengah karena kita tahu sisi tengah itu adanya playground. Namun ada satu airdrop tadi yang gue lihat cukup legit sekali untuk mereka reset lagi. Quest dan helmet yang mereka mainkan, namun Texas, oh enggak, Bobo ternyata yang sudah terspotlight dengan cukup fast laser. Jauh sekali mata memandang dan mendapatkan satu pemain tersebut dan boom. Bermain 3 orang saja, bahkan di sandwich juga dari sebelah kiri. GPX memberikan tekanan yang sangat amat pedih. Ya, yang bakal jadi perhitungan menurut gua adalah zona ke-7 nanti kira-kira bakal bergerak ke bagian mana? Ke tengah ternyata. Tidak ada tim yang benar-benar diuntungkan dari zona yang ke-7 kali ini. Sementara GPX tadi Granate Connect mendapatkan satu knockdown untuk memulangkan pemain-pemain dari Boom menuju ke bagian lobby. Tapi kali ini Yami dipaksa untuk mundur karena Granate dari GPX begitu lengket sambil menembak menuju ke pemain dari GPX. Rosemary masih bisa berdansa dan menggocek. Itu dia jiggle-nya yang sudah diupayakan namun masih tertangkap oleh peluru paras Bumi Sports. Okta kali ini tidak melepaskan angle ke arah pemain dari GPX. Last man standing kah? Belum ternyata. Karena kalau kita lihat dari GPX mereka masih ada 3 pemain. 1 baru yang dipulangkan ke arah lobby. Yes, masih terus berlanjut lagi dari KF, Redface dan juga Lizard. Mereka bingungkah ke arah terlebih kanan terlebih dahulu atau GPX terlebih dahulu. Tapi kalau dilihat nampaknya GPX yang terspotlight cukup dekat di mata mereka. Apalagi dari seorang Lynx tadi yang paling dekat, namun pilihannya ditutup angle-nya. Akankah fokus ke arah Boom? Ini karena tengahnya benar-benar kebuka banget sih Gus. Kirinya EVOS tuh masih dikontrol sama GPX gitu. Jadi nggak bakal berani buat bergerak. Yes. Dan Yami juga bakal pusing banget karena mereka tertahan di tempat yang tidak enak banget. 1 orang lagi bakal menyusul ke bagian depan sana, berhasil masuk tapi tembakan dari arah Hanfuri masih bisa connect menuju ke pemain dari Boom. Masih diupayakan untuk mendapatkan sebuah knockdown dan tertembak oleh seorang KF. Okta pun tumbang, Yami termakan oleh Blue Zone dan ini dia Hanfuri juga termakan oleh Blue Zone dan tiba-tiba 1 tim hilang. Boom dipulangkan ke lobby, tinggal EVOS dan juga GPX. Yes, memang dari segi lengkungan banyaknya enakan EVOS dan juga tim GPX ya bisa mereka mainkan, punya perbukitan. Boom yang sayang sekali, mereka harus nyebrang ke jalan setapak dan mudah di-spotlight dari kedua belah arah yang berbeda. Namun ini bakalan fight yang cukup panjang dan Redface mendapatkan bosku dengan 1 kokan granat dan bahkan coba dimajuin. Dan KF pun selesai. Winner. Berusaha untuk memulangkan NFT terlebih dahulu. Molotov sudah mulai dilemparkan ke bagian dalam, membuat revive-nya gagal, sepertinya terbakar. Hidup-hidup dan dipus oleh seorang Rosemary. 1 persatu sudah mulai ditumbangkan, tapi dari arah NFT masih menyisakan drone yang ada di bagian atas. Kali ini the last man standing. Granat sudah mulai dimasak. Harusnya bunyi kelintingan granat yang terdengar, tapi ada tim lain juga yang bakal menabrak karena Bigetron sudah mulai mengepus pertahanan dari arah FX. Yes, masih berlanjut lagi nampaknya dari Bigetron dan Alliance menembus jantung pertahanan dari anak-anak FX yang pada setup pertamanya udah lebih dominan. Namun lihat tembakan dari Grand Mystery, kemudian juga 2 yang dilakukan oleh pemain-pemainnya tampaknya diberikan trap juga oleh panas-panasnya, tapi Hivan masih terus berlanjut, tapi dia malah masuk ke api neraka dari pemain-pemain Bigetron dan Bigetron masih stay dengan 4 player yang masih bisa di revive 1 demi 1. EVOS masuk juga tapi dia bakal baku hantam dengan GPX. For you yang sudah melihat dan EVOS bisakah lepas dari genggaman pemain dari GPX malah masuk ke arah Geek Fam kandangnya. Ya betul, dan kali ini dari seorang Cimahi masih belum bisa mendapatkan knockdown karena pemain EVOS, tapi 1 pemain mereka tertembak karena ada tembakan dari arah pemain GPX dan Lizard. The last man standing sekali ini tertembak juga dari arah sebelah kiri. Tentunya dia belum sadar ada GPX yang menembak dan itu dia bukan GPX tapi Onyx. 3-way showdown menimpa posisi dari EVOS dan membuat mereka harus puas di peringkat yang ke-7. Yes, ke-8. agak serba salah sih posisi dari Lizard tadi. Mau pindah kemanapun dia tetap dihantam, namun GPX yang mengambil momentum tersebut. Spot dari EVOS tadi langsung dimasuki begitu saja untuk meratakan tim dari Geek Fam. Tapi Kato masih bertahan dia dan Cibirit pun juga masih melakukan healing terlebih dahulu untuk lebih siap lagi menjaga gawang 3 pemain dari GPX. Dan Kato mengokang granat tampaknya untuk memberikan batasan pergerakan. Ini bahaya perlahan sih. 1, 2, 3. Duar bebek hanya memberikan splash damage, tapi follow up damage-nya ada RRQ yang mengambil momentum tersebut dari Paulmore. Ya betul, tapi apakah kali ini Granata bisa mendapatkan confirm elimination-nya dan berhasil Kato mencuri elimination untuk RRQ. Oke, masih berlanjut lagi. Kato memberikan 1 kokan granat, tapi Blue Zone pun bakalan coba menghimpit dia. Jadi Kato harus ada keadaan yang diambil, tapi lihat dia lebih ke arah bawah dan RRQ sudah memantau hal tersebut dan dia Kato masih ada beban di kakinya.
tipis banget lututnya ditembakin dari seorang Asa. Iya betul, kembali lagi hilang satu tim. Tinggal 4 tim yang tersisa kali ini sesuai dengan prediksi pengikisan massal dan hanya menyisakan 4 tim yang tersisa kali ini. GPX masih bisa bertahan karena tadi mereka mengambil respon yang begitu cepat, tapi pergerakan mereka juga terspot oleh RRQ. Meledak sudah mobilnya dan Rosemary terjatuh. Masih bisa diselamatkan tapi butuh selang smoke, tapi di bagian lain lagi ada granat dari Pot yang begitu matang mendapatkan satu pemain dari arah Timonic. Masih bisa berburu mangsa bahkan dari Bigetron. Mereka juga berburu ke arah tim-tim yang terlambat masuk ke dalam zona, Gus. Oh ya ampun Bigetron, mereka cukup nyaman kali ini dengan kompon yang sangat amat masuk tebal. zona mereka. Masuk zona juga, tinggal bagaimana GPX nih untuk coba masuk juga ke arah sisi bawah karena ada space yang cukup panjang. Tapi yang lebih diperhatikan adalah membersihkan sisi belakang ataupun tim-tim yang masih berada di area sentral. RRQ terspotted dengan cukup jelas 4 playernya, namun masih bisa membalas keadaan karena posisinya lebih unggul 4 versus 2. Tinggal bagaimana mereka membuka wall smoke untuk terus berada di pinggiran-pinggiran circle zone. Ya, dan gua rasa GPX gak bakal membiarkan itu karena angle dari arah GPX betul-betul bebas banget dan berhasil mendapatkan satu pemain pada tumbang. Rosemary memberikan tembakan begitu lengket tadi menuju ke pemain dari RRQ. Satu sudah berhasil mereka tumbangkan. Ada tembakan juga dari arah Hans for You untuk mendapatkan korban yang kedua, tapi sepertinya tidak mengetahui keberadaan dari anggota RRQ karena smoke yang dibuat RRQ terlalu tebal, Gus. Itu ada 9 smoke lebih dari RRQ untuk mereka nyebrang jalan. Gue hitungin dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kayaknya cuma 9 dulu, bener Yok, apa yang mau bilang Yok? Kayaknya cuma 9 ya, dan perlahan-lahan dibuka terus-menerus ke arah sisi depan. Tapi dari kelemahan tersebut, GPX membuka badannya untuk menembak RRQ. Itu dimanfaatkan untuk Bigetron memberikan push juga. Tapi lihat, Nerpeko berhasil tadi net yang cukup matang. Sisakan Rosemary, tapi Rosemary belum memperhatikan temannya untuk di revive. Oh, ini memberikan baik banget coy. Sumpah itu Trapzone buatan datang dari RRQ. Semua utility yang mereka punya dilemparkan menuju ke arah pertahanan dari arah tim GPX. Hans for You pun dipulangkan ke api. Tinggal Rosemary yang tersisa dibakar hidup-hidup, tapi apinya masih belum menyenggol kaki dari arah seorang Rosemary. Kali ini masih bisa bertahan dan Voldemort akhirnya ditumbangkan karena granatnya connect, bahkan berhasil mendapatkan 2 pemain dari RRQ. Yes, itu agak dilema juga, mereka berada di satu titik yang sama, ditekan juga dari arah sisi atas dan bawah, dan selesai nampaknya. Oh enggak, masih ada Nerpeko bertahan sejauh ini, malah Onyx yang dibersihkan terlebih dahulu oleh tim Bigetron RA di sisi belakang. Tapi masih terus berlanjut untuk tim Bigetron Alliance. Melihat di arah sebelah kiri, nampaknya para Bociltron dan juga Bigetron Force masih terus tahan. Oi, untuk para fans BTR, tolong tembusin 40k like. Udah tembus. Emang udah tembus 40k? Udah tembus 40.000 dari tadi, sumpah. Udah tembus dari tadi 40.000. Ini membuktikan bahwa antusias kita masih besar. Kita jaga kestabilannya sampai di hari ke-5. Untuk minggu ini sampai hari Minggu, pokoknya tinggal 2 tim tersisa. Kali ini Bigetron langsung menerabas naik dan berhasil mengamankan Rosemary. Winner chicken dinner untuk Bigetron Red Alliance di game kelima, di game terakhir hari ini. Akhirnya mereka mendapatkan momen